Pemirsa, salam dari saya dalam acara Bejana Hidup N2STP. Hari ini saya mengajak kita semua untuk memaknai sebuah judul, Menambal Maaf. Seperti biasa, kata maaf selalu kita dengar. Dalam hubungan antar manusia, mungkin terjadi kesalahan, kesalahpahaman, dan lain sebagainya, sehingga seseorang merasa bersalah, kemudian menyampaikan kata maafnya. Tetapi, pemirsa, pada suatu ketika, ada satu kesalahan yang bagi seseorang itu sangat luar biasa, sehingga seseorang itu sangat sulit untuk memaafkan. Berulang kali seseorang yang merasa bersalah ini sudah menyampaikan kata maaf, bahkan terakhir sampai mendatangi rumah yang bersangkutan. Maka dia menerima jawaban, baik, kesalahanmu saya maafkan, tetapi tidak akan saya lupakan. Rupanya, pemirsa, kesalahan diiringi dengan kata maaf itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Mengapa? Sampai seseorang begitu sulitnya memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin dia merasa kecewa atau merasa tersinggung perasaannya dan dinding hati. Mengapa saya katakan dinding hati? Karena itulah yang menyangkut perasaan seseorang, hati dan perasaannya. Pemirsa yang berbahagia, kita ambil contoh cerita sederhana. Suatu ketika kita bermaksud baik, menolong orang untuk memajangkan sesuatu hiasan atau bentuk apapun itu pada dinding rumahnya. Maka diambillah sebatang paku, kemudian ditancapkan pada dinding rumah. Setelah paku kokoh, digantungkanlah barang hiasan atau foto atau apapun itu yang memerlukan tempat gantungan pada paku tadi. Ternyata pemirsa, terjadi perubahan. Suasana rumah di rumah itu, ruangan itu menjadi berbeda. Tidak seperti yang diharapkan. Oh, salah tempat. Lalu bagaimana? Paku yang sudah tertancap tadi dicabut kembali. Namun disitulah permasalahannya, pemirsa. Cabutan paku tadi meninggalkan bekas pada dinding rumah di ruangan itu. Artinya apa? Tidak bisa hilang sama sekali. Maka diperlukan teknik dan cara untuk menambal bekas paku yang tertancap tadi. Contoh lain, pemirsa, pada suatu ketika kita duduk di tepi kolam ikan dengan airnya yang bening, jernih, kemudian berhiaskan tanaman air seperti bunga teratai atau yang lain-lain. Kita melihat indah air, permukaan air yang bagaikan cermin itu memantulkan apa yang ada di sekitarnya. Lalu datang iseng kita, mengambil sebongkah batu, kita lemparkan ke tengah kolam. Apa yang terjadi? Air kolam akan pecah, berderai, kemudian menimbulkan riak-riak gelombang menuju ke semua arah. Memerlukan beberapa lama untuk air kolam itu
kembali tenang seperti semula. Tetapi permasalahannya tidak selesai di situ. Mengapa? Karena batu yang kita lemparkan tadi sudah jatuh ke dasar kolam. Artinya, meninggalkan sesuatu yang semestinya tidak ada di situ. Maka diperlukan teknik dan cara untuk menambal kesalahan itu. Kalau begitu pemirsa, dalam tataran hubungan antar manusia, kesalahan diiringi kata maaf itu akan senantiasa terjadi. Pertanyaannya, ketika seseorang datang meminta maaf dengan ikhlas, apakah orang yang dimintai maaf itu akan memberikan maaf pula dengan ikhlas? Maka kembali seperti yang apa saya katakan, kamu saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Kalau begitu pemirsa, diperlukan suatu teknik dan cara untuk menambal maaf itu tadi. Sebagai manusia, kita punya budaya untuk terus merajut silaturahim. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah lanjutkan menambal itu dengan melakukan sikap, perilaku, dan perbuatan yang lebih baik kepada orang yang kita minta maaf. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita mampu menambal maaf dari kesalahan yang kita lakukan. Pemirsa N2S TV, semoga menjadi renungan. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup. Salam dari saya, sampai jumpa.